Terima kasih. Jadi sekarang sebelum kita lanjut, saya dulu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang hidrosfer, tapi khusus untuk pemanfaatan perairan laut, pencemaran perairan laut, dan juga konservasi perairan laut. Ketiganya ini saling berkaitan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan perairan laut dengan tepat. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui manfaat dari perairan laut ya. Yang kedua, tadi peserta didik akan menganalisis penyebab dari pencemaran perairan laut. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak dari pencemaran dan konservasi perairan laut. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya dulu. Di antara kalian di sini ada nggak yang pernah ke pantai? Ada. Siapa yang pernah ke pantai? Ada. Ada. Nah, apa yang kalian temukan di pantai? Air. Air. Apa lagi? Pasir. Pasir. Apa yang ada di pantai? Kerang. Apa lagi? Pohon kelapa. Apa lagi? Kira-kira? Banyak ya. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran, Ibu akan putarkan dulu satu buah video. Di sini videonya tentang pemanfaatan perairan laut, kemudian pencemaran dan juga cara konservasi perairan laut. Kita dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah gambar nih. Kalau ini kira-kira menurut kalian gambar apa? Nangkap apa? Ikan. Nangkap ikan. Sekarang kalau yang ini gambar apa? Terumbu karang. Ini gambar terumbu karang. Dimulai dari bagian atas. Nah, di bagian atas ini mulainya penanaman terumbu karang, yang ini perawatan, dan ini bawah sudah mulai tumbuh. Kita akan lanjutkan untuk kalian akan mencari solusi, kemudian pemecahan masalah mengenai beberapa gambar tadi. Kan kita tahu sendiri ya manfaatnya bagaimana. Oke. Dan ini kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Nah, sebelumnya kita akan bagikan dulu kelompoknya. Jadi silakan berhitung dari 1 sampai 4 karena tadi kita bagi 4 kelompok ya. Silakan dari pojok situ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, yang kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Mejanya meja yang di dekatnya aja yang digeser ya. Enggak boleh di kelompok. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Ini langsung kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Oke ya. Silakan dikerjakan, dibaca dulu petunjuknya. Di situ ada petunjuknya, kalian perhatikan gambar yang ada di situ. Kemudian kalian silakan mencari ada dari bahan bacaan yang sudah Ibu sertakan di situ. Itu banyak ya bahan bacaannya. Kemudian kalian boleh juga mencari dari link yang Ibu bagikan lewat WA. Silakan, boleh ya. Boleh dicari, boleh searching sendiri. Ini Ibu beri waktu ya. Ada 20 menit ya. Oke. Nanti setelah ini kita diskusi 20 menit ya. Silakan ya. Kita mulai dikerjakan.
Sambil dibaca. Sambil mencatat informasinya, sambil ditulis. Sudah berjalan 10 menit ya. Semua informasinya sudah ada. Ada di kalian ada. Ada di apa namanya? Di link juga ada ya. Silakan akses, cari. Gimana? Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Yang lainnya sudah. Berapa 4? Sudah. Udah karena sudah ada semua ya. Informasinya sudah ada semua dari pembacaan dan juga kalian cari sendiri. Baik, selanjutnya akan kita presentasikan. Tapi sebelum presentasi kita ice breaking. Nah sekarang tuh kan, silakan semuanya berdiri dulu. Ice breaking sebentar. Ini kita sudah panas-panas, siang-siang. Kita ice breaking dulu. Nah, siapa yang mau ikut ice breaking? Atau ibu aja? Ibu aja. Kalau kalian mau minta ice breaking boleh. Apa kita bebas aja? Enggak, ibu aja. Oke. Kalau ibu kita nggak perlu yang banyak-banyak. Kita relax sekali badan. Tarik nafas. Wah. Tarik lagi. Oke. Wah. Siapa yang pegang tangannya? Siapa tahu capek pas tulis? Yang tulis, tulis. Pegang tangannya. Oke. Sekarang tarik nafas, waktu buang bilang oke. Jangan gitu juga. Oke, mau diem pasti. Oke ya? Bilang coba tarik nafas, buang. Lagi. Dah, tarik nafas, buang. Ada ya? Gimana? Yang penting otaknya masih bisa kerja ya, masih bisa kerja. Bawa senyum dulu. Sekali lagi, coba sekali lagi. Mana? Tarik nafas, tahan, buang. Ketawa. Relax sudah ya. Oke, kalau relax kita bisa lanjut untuk presentasi ya. Siapa yang mau presentasi lebih dulu silakan. Dari kelompok berapa? Bebas aja. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Dan untuk perkenalan diri, kemudian waktu presentasi kita 20 menit, jadi masing-masing kelompok 5 menit. Dengan prosesi tanya jawab ya. Silakan. Selamat pagi. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Hada. Saya Aulia. Saya Riki. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan dari tema pemanfaatan perairan laut di Indonesia.
Perairan laut Indonesia diketahui mencapai 70%. Dari wilayah Indonesia, besarnya laut Indonesia tentunya memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Beragam potensi tersebut bisa berupa sumber daya atau hayati dan non hayati. Pengelolaan dimaksudkan untuk pemanfaatan sumber daya kelautan berjalan dengan baik dan meminimalkan dampak negatifnya. Baik, di sini kami buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimanakah pengelolaan potensi kelautan saat ini di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Namun kebijakan juga melindungi atau menjaga agar sumber daya tersebut tidak rusak atau terganggu. Bagaimana? Baik. Bisa diterima? Salah. Karena tadi tetap pengelolaan ya. Ya. Kelompok 1, apakah yang mau ditanyakan? Kelompok 1 tadi membahas tentang pemanfaatan perairan laut, pemanfaatan perairan laut. Tadi di video pembelajaran sudah ada juga ya. Ibu tanya dulu, ada yang mau bertanya nggak dulu? Ada lagi? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Ibu akan tambahkan, tapi silakan ditutup dulu, boleh dulu. Ya, terima kasih presentasi kami. Selamat siang. Iya. Kalau dari hasil diskusi mereka sudah betul ya, sudah sesuai. Ada beberapa pemanfaatan dari perairan laut, apalagi Indonesia ya. Indonesia ini 70% dari wilayah Indonesia adalah laut atau perairan. Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi potensi lautnya itu sangat besar. Ada potensi laut untuk pemanfaatan seperti perikanan, ya. Habis itu pertambangan juga tadi ada disebutkan ya. Sekarang kita lanjutkan kelompok berikutnya. Kelompok berapa? 2. 3 dulu atau 2 dulu? 3 dulu, oke. Silakan kelompok 3 dulu. Kita bebas aja ya, nggak harus berurutan. Selamat siang, kami dari kelompok 3. Kami akan memberitahu hasil diskusi dari kelompok kami tentang pencemaran perairan laut oleh sampah plastik. Sampah plastik merupakan masalah yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi ancaman bagi ekosistem laut di seluruh dunia dan tidak lepas juga di Indonesia. Benda-benda plastik sering kali ditemui di perairan laut dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau Saya dari kelompok 2 ingin pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat kalian mengenai sampah plastik yang banyak ditemukan di laut Indonesia? bagaimana pendapat kalian mengenai Situasi dari kelompok 2, sampah plastik tentu akan berdampak buruk jika dibiarkan terus-menerus. ditutup dulu biar nanti ditambah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kasih akses ke baik ya. Sampah itu menjadi momok yang paling meresahkan saat ini. Tidak hanya di laut, juga ya. Nah, apalagi kalau dibuang di sungai, nanti sungai itu akan bermuara ke laut. Nah, makanya laut itu menjadi tempat berkumpulnya sampah-sampah yang terbawa oleh arus air. Seperti yang sudah disampaikan kelompok 3 tadi, banyak sekali akibatnya kalau sampah itu menumpuk di suatu wilayah. Udah ya, sekarang kelompok berapa lagi yang mau presentasi? 4. 4. Ayo, ada tempat nih. 4. Ayo, bentar. Ya, 4 berdiri duluan. Berdiri duluan, kelompok. Gak apa-apa ya? Silakan. Selamat siang. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri Devi
Saya Mainatini. Saya Mainatini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pencemaran perairan laut oleh tumpukan minyak. Pencemaran laut oleh tumpahan minyak atau oil spill seringkali terjadi. Penyebabnya beragam, mulai dari kecelakaan kapal, tanker, kegiatan penyebaran minyak, offset atau lepas pantai, docking, dan sebagainya. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Baik, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah menurut kelompok kalian bagaimanakah dampak nyata dari pencemaran laut akibat tumpahnya minyak? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, dampak nyata dari tumpahan minyak di perairan laut antara lain 1. Kerusakan ekosistem sekitar seperti hutan bakau yang tercemar akan mulai layak, kering, dan mati. Bagaimana? Apakah sudah puas? Sudah puas. Bagaimana kalau sudah puas? Gimana? Bisa diterima? Karena sebenarnya mereka sudah sampaikan tadi ya. Baik, ada dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang. Asia. Ini ada kesempatan untuk kelompok lain. Langsung. Ibu tambahkan untuk tumpahan minyak atau biasanya disebut dengan oil spill. Itu banyak sekali sebabnya. Biasanya minyak ini kan diangkut oleh kapal tanker. Kapal tanker ini biasanya mengalami kan ada yang rusak, ada yang ambles, ada yang bocor. Dengan waktu mau proses bongkar muat, nah proses bongkar muat itu juga sangat berpengaruh ya, karena nanti kayak kita aja nuang air bisa ada yang keluar kan. Nah itu yang bisa menyebabkan adanya tumpahan minyak. Bisa juga pipa yang bocor. Pengoboran minyak dari kilang minyak juga bisa menghasilkan tumpahan minyak kalau pengoborannya mengalami kebocoran. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Selamat siang, ini kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang beratas nama, saya Sintiana Putri. Di sini kami akan menyampaikan hasil kelompok kami. Konservasi perairan laut. Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga atau menjamin suatu ekosistem di mana semua yang ada dalam ekosistem tersebut dijamin kelestariannya agar ekosistem tersebut tetap seimbang. Konservasi perairan laut sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan ekosistem laut di Indonesia. Berbagai cara dalam melakukan konservasi perairan laut seperti konservasi terumbu karang. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada. Kelompok 4, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bisakah kalian memberikan contoh dampak positif konservasi perairan laut bagi makhluk hidup termasuk manusia? Nah, dampak positifnya ya dari perairan konservasi terumbu karang tadi ya. Silakan. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Konservasi perairan laut berdampak baik, contohnya 1. Menjaga ekosistem. Mengope akan membantu dalam menyerap polusi udara dan juga korban dan air. 2. Terumbu karang yang bagus menjadi tempat hidup banyak biola laut. Ada lagi kelompok lain yang bertanya? Tidak ada. Aman? Aman sudah? Tapi tutup saja dulu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Sudah bagus. Semuanya juga sudah cukup lengkap. Nah, yang pertama kali ini untuk konservasi. Ini konservasi perairan laut itu banyak sekali di Indonesia ini. Hampir semua wilayah perairan daerah pesisir itu pun sudah ada yang dikonservasi. Konservasi ini berfungsi untuk menjaga ekosistem laut ya, supaya tidak
rusak dan dia bisa menghasilkan ke depannya. Jadi konservasi ini banyak sekali manfaatnya ya. Konservasi itu ada beberapa, ada konservasi bakau atau mangrove. Itu bukan mangrove baca ya, mangrove ya, mangrove itu bukan bakau. Bagus untuk menyerap polutan ya, itu sama pergi. Sekarang dari hasil pembelajaran kita tarik kesimpulan bersama. Beberapa manfaat dari perairan laut tadi antara lain potensinya sumber daya alam hayati dan budidaya mencakup sumber daya ikan yang mencapai 12,5 gram juta ton per tahun dan meliputi 37% dan spesies ikan di dunia. sekarang kalau pencemarannya apa saja tadi yang ada? Pencemaran oleh minyak, oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, Iya. oleh pestisida, pencemaran akibat proses eutrofikasi, dan pencemaran akibat polusi sungai. Sekarang kalau konservasi tadi apa sih? Konservasi adalah upaya pemeliharaan dan pengembangan alam menurut status aslinya agar mampu untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut, baik berupa hewan, tumbuhan, dan lain-lain, sehingga tercipta alam laut yang alami. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan melakukan asesmen formatif dulu. Ini akan Ibu kirimkan melalui grup ya. Ya. Jadi silakan kalian buka pakai HP masing-masing. Nggak usah dibalikin juga, tempat duduknya tetap seperti ini nggak apa-apa. Ya. Jadi silakan kalian boleh keluarkan aja handphonenya. Ini silakan ini Ibu beri waktu 5 menit cukup ya, karena cuma 5 soal dan pilihan ganda juga ya. Nah silakan, cukup aja ya 5 menit ya. Isi namanya juga dengan kelasnya juga ya. Sekarang bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Kalian suka enggak sih kalau kita misalnya belajarnya kita pakai PPT, pakai video pembelajaran, enggak yang Ibu terus ngomong? Suka. Hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini ya. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajarannya hari ini. Kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan guru kami dengan benar ya Tuhan. Amin. Selamat sampai rumah.